ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam nama Tuhan. Amin. Oke. Nah, sekarang hari apa hari ini ya? Masih ingat nggak? Hari apa nih? Karena kebanyakan libur. Minggu. Hari Minggu. Itu apa ya? Sekarang kita mau sama bersuka cita kita hari ini hari sekarang ini Tuhan kita mau bersama-sama kita mau bersuka cita dan saya mau nanya nih buat semua pagi begitu bangun pagi siapa yang Aldo Ra berdoa nggak tadi berdoa nggak besok berdoa ya pagi-pagi bangun pagi makanya cepat bangun lah. Nah terus tadi menyapa teman-teman. Nah terus sekarang sama-sama bernyanyi selamat pagi gerakannya ya Kak Irma ya nanti gerakannya semuanya berdiri ke Kak Irma kita sama-sama memuji Tuhan dari lagu pujian kita selamat pagi Bapak musik Bang Pascal Datang pertua kami, Mama Bapak Roy. Saya setiap hari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah. Dulu Bang. yang saat ini menyapa temannya akhir nih tapi sekarang apa dulu deh teman-temannya lewat lagu pujian kita apa kabar mari bergembira semua adik-adik KKR yang ada temannya saling nggak apa-apa silakan Bang.
goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke kanan, Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kadipkan tamu, goyang goyang ke kiri, goyang ke kanan. Kurang cukup. Nah, udah kita sapa ya teman-temannya. Dan sekarang yang jadi anak Tuhan zaman sekarang nggak mau apa sih namanya, kita mau belajar untuk tidak ikut-ikutan sama orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan lewat kita jadi anak-anak yang nggak cengeng, yang nggak melawan orang tua. Nah, sekarang kita mau nyanyi Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Silakan, Bang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku, memuji Tuhan. Mulutku, hatiku, bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidup jadi miliknya. Asik, asik. Jadi anak Tuhan yang sekarang. Asik. Ya, Tuhan zaman sekarang. Kita jadi. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama semua KKR, kira-kira Tuhan Yesus baik sama kita? Tuhan Yesus sayang nggak sama kita? Sayang. Nah, oke. Terus kira-kira kalau Tuhan Yesus sayang itu sayang yang gimana ya? Tahu nggak? Sayang karena apa? Karena kita jahat atau karena dua-duanya? Kita baik dan Tuhan sayang sama kita ya. Kita kembali mau memuji Tuhan. Allah itu baik. Semuanya tahu kan? Tahu. Ini lagu ini dengan penuh semangat. Terus Bang.
Kebaikannya banyak. Kasih setianya mengerjakan yang perlunya. Yesus luar biasa. Semuanya udah siap untuk mendengarkan? Boleh angkat tangannya masing-masing. Yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Udah siap ya? Oke. Oke, tangannya boleh turun lagi. Nah, sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, kira-kira ada yang tahu nggak siapa yang bawa firman Tuhan kita minggu ini? Ada yang tahu nggak? Pak Roy. Nggak ada yang tahu? Ya, siapa yang bawa? Sebelum kita firman Tuhan, kita mau kembali memuji Tuhan nih. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Silakan Bang.
Agak mana nih kalau suaranya? Stereo suara ya. Lagi dicoba. Kamu masuk ke share screen, kemudian share komputer sound. Pascal, masuk ke share screen, kemudian masuk ke share komputer sound ya. Oke. Selamat Minggu Selamat Minggu, Pendeta. Udah, kok udah ada. buat adik-adik semua, dimanapun kita berada pada saat ini di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bernyanyi memuji nama-Mu. Kami sangat bersuka cita. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman daripada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus memberkati kami. Amin. Adik-adikku, yang menjadi bahan renungan kita pada minggu ini, itu bisa nanti kita baca di rumah, nanti ditampilkan di layar kita, dan saya mohon nanti dibaca ayat demi ayat. Tema kita pada minggu ini yaitu tentang kebangkitan, dan kita percaya akan kebangkitan itu. Jadi sebelum kita membahas tentang kebangkitan Tuhan, ada beberapa peristiwa yang besar yang menghebohkan dunia maya pada beberapa waktu yang lalu. Yaitu ada seorang yang mengupload ke dunia maya, yaitu prosesi penguburan. Sebuah kejadian di daerah Pulau Jawa. Jadi begitu pendeta meliturgikan, mengucapkan kata-kata untuk menguburkan orang tersebut, ada seseorang yang merekam. Dan ketika rekaman itu sampai kepada peti jenazah yang berada di dalam tanah itu, ada sebuah fenomena yang begitu menakutkan. Apa itu? Ternyata peti itu terbuat dari kayu dan di tengahnya itu ada kaca. Dan ternyata dari kaca itu nampak mayat itu melambaikan tangan. Sontak di dunia maya berbagai penafsiran. Tetapi pada intinya orang yang meninggal itu, yang telah dikuburkan, dan pada saat dikuburkan ada peristiwa yang menakutkan, lambaian tangan dari seorang mayat. Dan itu yang dikomentari. Dan komentar pada umumnya sangat ketakutan. Ada yang mengatakan dia mati suri. Ada yang mengatakan dia belum mati. Ada yang mengatakan mungkin rohnya belum pergi. Dan segala macamnya. Tapi intinya banyak orang takut. Kematian mayat itu menakutkan. Atau yang kedua, pendeta juga ada dengar cerita, dan mungkin itu di YouTube bisa kita nanti lihat, ada begitu banyak cerita-cerita menakutkan tentang kematian dan kebangkitan. Sebagai contoh di cerita orang Jawa, itu pada waktu mayat itu berada di rumah pada malam hari, dan ketika mayat itu dilangkahi oleh seekor kucing yang hitam, maka mayat itu kembali hidup. Bayangkan, ketika semua orang sudah menangis, bersedih, tapi pada waktu seekor kucing melompat di atas mayat itu kembali hidup. Sontak semua orang berlarian, berhamburan. Karena apa? Mati itu merupakan ketakutan. Apalagi orang mati yang hidup, pasti kita takut.
Atau mungkin kita pernah dengar, nanti kita bisa juga lihat bagaimana suku Toraja. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, mayatnya itu disuruh berjalan memanjat tebing tempat dia dikuburkan. Bayangkan, seorang mayat ya, mayat itu berjalan memanjat tebing dan sampai di tebing itu, di sanalah dia sampai dan di sana dia dikuburkan. Nggak ada yang ngantar. Cukup menyeramkan. Apalagi banyak cerita-cerita. Bisa kita lihat cerita-cerita hantu, pocong, pokoknya kan, pocong. Semua badan ini dibalut, hanya mukanya yang kelihatan, dan ketika dia melompat-lompat dan sering menakut-nakuti banyak orang. Orang yang meninggal hidup kembali dalam bentuk hantu, itu juga sangat menakutkan. Tetapi banyak sekali yang kita lihat cerita-cerita ini. Orang yang hidup pasti mati. Orang yang mati akan kembali hidup, tetapi hidup kebangkitan itu terkadang banyak sekali yang menyeramkan. Banyak cerita-cerita yang menakutkan. Tetapi pada hari ini Tuhan mau mengatakan bagi kita, ada seorang yang luar biasa dalam hidup kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hidup, dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit dari kematian. Tetapi itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi hidup kita. Dia bukan seperti cerita yang viral di media sosial, di mana di dalam peti tangan-tangannya melambai sehingga orang banyak takut. Dia juga bukan seorang yang dilompati kucing hitam sehingga dia hidup, dan hidup kebangkitan itu menakutkan bagi semua orang. Atau dia bukan seperti mayat di Toraja yang berjalan sendiri ke tebing, yang ceritanya juga sangat menakutkan. Atau cerita-cerita seram lainnya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia mati, dia dikuburkan, dan dia bangkit. Dan kebangkitan itu memberikan sukacita bagi kita. Tidak ada yang takut dengan cerita kebangkitan Yesus. Bahkan kalau kita sekarang tahu adik-adik, ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, ketika ada keluarga kita yang telah kembali kepada Bapa, peristiwa kebangkitan Yesuslah yang selalu kita ceritakan. Bahwasanya orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus, dia juga akan dibangkitkan bersama dengan Yesus. Jadi kebangkitan Yesus, Yesus yang telah mati dikuburkan dan bangkit itu, mari kita lihat apa yang menjadi dampaknya. Apakah orang semua takut? Tidak. Tapi apa yang kita lihat? Yang pertama dulu adik-adik, mari kita lihat apa yang terjadi. Sekarang jutaan manusia dari zaman ke zaman, setiap peristiwa Paskah, mereka bernyanyi, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Semua menyanyikan ku menang. Karena apa? Kebangkitan Yesus itu bukan cerita yang menyeramkan lagi. Tetapi itu adalah pengharapan bagi semua orang. Sehingga semua orang bernyanyi, jutaan orang bernyanyi. Luar biasa. Mari kita lihat lagi apa yang terjadi. Jutaan orang meninggal. Apakah itu keluarga kita, apakah orang yang ada di sekitar kita? Pasti sekarang kita berpikir, mereka akan dihidupkan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan hidup dalam kebangkitan. Nah, timbul pengharapan, iman percaya. Dan yang terakhir, begitu banyak doa-doa yang diucapkan, baik oleh kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita, gereja-gereja yang lain. Doa-doa itu kita panjatkan. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani hidup ini. Karena apa? Karena kita percaya Yesus bangkit, maka hidup dan mati kita adalah untuk Tuhan. Seperti Paulus bilang, hidup bagiku adalah keuntungan. Mati bagiku juga adalah keuntungan. Hidup dan mati di dalam Tuhan. Itu karena Paulus menganggap kematian itu telah Tuhan kalahkan dalam kebangkitannya. Percayalah. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kami hari ini. Kami percaya kebangkitan Tuhan tidak menakutkan bagi kami, tapi itu membuat kami hidup dalam pengharapan, hidup dalam kebahagiaan. Karena kami percaya hidup dan mati kami bersama di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus yang telah bangkit itu kami berdoa. Amin. Selamat minggu adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita. Oke, nah jadi kita semuanya udah sama-sama mendengarkan cerita Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah menjadi sebuah kemenangan, menjadi sebuah pengharapan buat kita semuanya. Dan yang pastinya membawakan kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Nah, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan dari lagu pujian kita, Oh Senangnya. Silakan Bang Pascal. Kata kila tulis nomor 4. Oh, senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh, senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus Allah, Yesus juru selamat dunia. Selamat dunia. Nah, itu tadi untuk mempersiapkan persembahan kita dan nanti dikumpulkan ke orang tuanya masing-masing dan nanti bisa dilaporkan ke Nah, terus kita akan memberikan persembahan sambil memuji Tuhan dari lagu pujian kita, Kami Bawa Korban Pujian. Silakan Bang. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami ucapkan syukur, Kami bersembahkan bagimu. Oke, kita sudah memberikan persembahan kita dan kita mau berdoa untuk doa persembahan sekaligus penutup ya. Oke, doa persembahan sekaligus doa penutup. Minta Kak Ivana untuk membawakan kita dalam doa persembahan dan doa penutup. Silakan Kak Ivana. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, Allah Bapa kami yang penuh dengan hikmat, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu yang terus Kau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, dan terima kasih juga ya Tuhan kami panjatkan kepadamu untuk setiap kesehatan dan nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan sampai sekarang ini ya Bapak. Bapak yang baik, pada pagi hari ini pun Tuhan kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kebaktian kami. Bapak, kiranya Engkau yang menerima seluruh puji-pujian kami dengan baik. Dan Bapak, kami juga telah mendengarkan cerita-Mu. Bapak, kiranya Kau berkati kami agar setiap firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami, dan biarlah dari firman-Mu pun kami dapat belajar untuk melakukan hal-hal yang benar di mata-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya ya Tuhan persembahan ini dapat berguna untuk gereja kami. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat kami masing-masing yang berada di rumah, kami masing-masing.
Kau yang menyertai kami ya Tuhan, Kau berikan kami kesehatan yang terbaik, Kau berikan kami penyertaan yang berlimpah dan sukacita, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya waktu-Mu yang terbaik agar kami pun dapat segera berkumpul dan memuliakan nama-Mu lagi ya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami, Kau yang lindungi dan Kau yang menyertai juga ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap rangkaian kebaktian yang akan dilaksanakan hari ini pun Kau yang mengaturnya agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapak, inilah doa dan permohonan kami tutup kebaktian kami juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Amin. Amin. Oke. Selamat hari Minggu. 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 Jessica. Indonesia Bang Juna. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Pagi. Hari Minggu. Hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Sudah baik. Itu jura banget. Coba lagi. Kate ikut pun ganda mana Pak? Kalau bilang Selamat Minggu ya. Dadah. Selamat Minggu ya, Bibi keluar ya. Selamat Minggu semuanya. Selamat Minggu semua, terima kasih semua. Selamat Minggu, kami keluar, bye-bye. Iya, Minggu. dadah. Ada suaranya.